kita inginkan adalah MK melawan petualangan presiden. Petualangan presiden dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 6 2023 ini. Karena dari awal sudah sangat nyata, petualangan ini kelihatan sekali. Saya yakin yang mulia, yang betul-betul berwibawa dan agung dan memahami semua hal pasti merasakan itu. Bahkan pembuatan undang-undang tidak perlu 1 tahun menjadi undang-undang. Yang mulia memerintahkan dikasih waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Memperbaiki artinya itu bisa kurang dari 1 tahun. Tapi presiden berpetualang malah membuat perpu. Nah, ini yang saya ingin, dan nyata lagi kemudian perpu tersebut pun disahkannya dengan cara melanggar konstitusi. Jadi salah satunya kita membuat kekuatan buruh, kita bergabung nih, benar-benar bergabung ya, Bung. Ya. Itu bisa lengser. Perkuat barisan kita ya. Semua melihat bahwa ASB ini luar biasa sebenarnya. Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah memperlihatkan bahwa kita harus tetap bertahan, tetap semangat ya, untuk memperjuangkan hak-hak buruh, untuk mengangkat harkat martabat buruh dan juga kesejahteraan ya keluarganya. Karena sampah jatuhnya, jatuhnya sampah keputusan itu ketika dia menolak semua gugatan daripada serikat buruh yang ada sekarang ini dan juga elemen yang dengan isu perburuhan yang juga dirangkaikan dalam konstelasi politik yang tidak lama lagi kita akan hadapi. Mari kita satukan kekuatan. Kalau perlu harus memiliki nilai bargain demi kemaslahatan bangsa ini. Kita harus bersatu dan menawarkan gagasan seperti apa. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Jadi ngelihat, mengamati lah beberapa putusan MK itu, menurut saya itu ada beberapa putusannya itu MK sekarang itu jadi apa ya, offset. Jadi kalau udah offset itu harus segera dikasih kartu kuning. Iya. Kalau 2 kali kartu kuning, kartu merah. Kebetulan ketua MK itu adalah ada iparnya sendiri, nah, itu kebetulan. Tapi kebetulan ini ya perlu dicurigai oleh kita. Setelah itu pemerintah bikin lagi, presiden mengeluarkan perpu. Karena banci tadi ya. Iya, ada peluang untuk itu. Gugatan kita di NO coba. Kalau MK-nya waras ya pasti menang lah. Iya. Kalau goblok ya nggak mungkin menang. Ya iya, udah jelas hakim-hakimnya goblok seperti itu. Tidak paham dia itu sebagai apa? Penegak kebenaran di negara ini. Satu-satunya. Sebagai kepanjangan Tuhan itu. Kepanjangan tangan Tuhan itu MK. Bila benar terjadi carut-marut dalam peradilan ya MK yang harus meluruskan. Ternyata ini hakimnya goblok semua. Apa itu? Tapi kalau MK itu yang pendidikannya jelas, gajinya gede, fasilitasnya udah luar biasa gobloknya memutuskan seperti itu. Jadi saya rasa ini udah carut marut ini. Presidennya, menterinya, aparatnya, sudah lengkap sudah penderitaan rakyat Indonesia ini. Mau ngadu ke siapa lagi? DPR sekarang itu udah nggak ada artinya bagi kita itu. Seperti contoh sekarang, kewenangan DPR disunat oleh MK, diam tuh. Sudah aja bubarkan DPR-nya. Kalau dilihat konstelasi di DPR, 8 partai politik tidak setuju terhadap pemilihan tertutup, hanya PDIP yang setuju tertutup. Nah, lagi-lagi jika ini dikabulkan, ya kan, bisa jadi ini adalah titip istana juga. Jadi hari ini MK, apakah dia menjadi lembaga independen, penjaga konstitusi, atau menjadi kacung? Petugas istana, seharusnya dia menjadi alat negara, sekarang menjadi alat penguasa. Nah ini betul-betul kita berharap gerakan buruh, ayo kita buruh waktunya cerdas. Ya. Saya yakin buruh jangan lagi dipengaruhi oleh image, gambaran budaya, gambaran apa. Anda adalah satu buruh yang menerima nasib yang sama. Ya, sama-sama mengalami akibat dari semua kita mengalami hal yang sama dengan degradasi regulasi yang terus dilakukan oleh pemerintah.
Mudah-mudahan hakim MK ini betul-betul mendengarkan aspirasi kaum rakyat Indonesia. Karena DPR RI, Presiden Republik Indonesia itu tidak bisa kita harapkan. Ya jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti tidak juga mau mendengarkan, mau mendudukin kantor MK ini. Ngobrol di depan apa ini namanya, halaman Mahkamah Konstitusi. Kontroversi, kompromi kan gitu. Jadi kalau nama-nama itu melekat ya wajar saja. Beberapa kali memang kontroversi. Bagaimana ketika memutus pemilu, pilkada dan sebagainya, kan sempat ada yang ditangkap juga gara-gara putusannya memihak ya, gitu. Memihak yang nggak benar. Juga kemarin juga heboh belum lama putusan KPK yang 4 tahun jadi 5 tahun periodenya. Terus kemudian juga heboh terakhir udah bocor putusan sistem pemilu yang dulu pernah digugat dari tertutup jadi terbuka. Digugat lagi, terbuka jadi tertutup lagi. Yang saya pahamin kalau hal yang pernah digugat hal yang sama nggak bisa digugat lagi, tapi tetap disidang terus kan. Jadi kalau yang mencurigakan, dibocorkan bahwasanya sudah diputus akan kembali tertutup, yaitu menurut saya wajar-wajar saja. Jadi betapa makin buruknya sebagai benteng terakhir, apalagi Mahkamah Konstitusi ini putusannya kan istilahnya final and binding. Sebagai perempuan, di mana kaum pekerja ini menjadi mayoritas juga karena cukup banyak pekerja perempuan. Kami adalah ibu, kami adalah pemimpin. Dari kami ini lahir semua pemimpin-pemimpin bangsa, dan kami berharap Pak Hakim dan semua pengambil keputusan yang ada di MK nantinya bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih matang, bisa berpikir dan memiliki hati nurani. Dan ini saya rasa menjadi puncak perjuangan kaum buruh yang hari ini juga sepertinya patuh terhadap konstitusi ya, menjalani katakanlah ketatanegaraan yang telah dituliskan oleh para pendekar hukum kita. Bukan hanya sekedar harapan tapi juga desakan bahwa hakim setidaknya berpihak kepada rakyat. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi gerbang terakhir untuk mencari keadilan, itu seharusnya terwujud seharusnya gitu ya. Namun memang isu-isu telah merebak di Mahkamah Konstitusi, mulai daripada isu dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah keluarga, lalu Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan hal-hal yang luar biasa di luar daripada keputusan-keputusan konstitusi yang ada gitu. Tentu rakyat menjadi underestimate terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketika memang nanti Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan secara adil gitu ya, terkait dengan gugatan atau pengajuan uji formil yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, maka jangan salahkan rakyat untuk nanti rakyat berbuat di luar daripada konstitusi yang ada. Namun demikian, apabila kami mendengar bahwa proses persidangan kami, gugatan kami di MK ini banyak diintervensi oleh pihak-pihak lain, apakah itu penguasa, baik itu pemerintah ataupun legislatif, ini jangan salahkan kami ya. Artinya kami sekarang buruh, bisa bicara buruh pekerja, tapi ke depan seluruh elemen rakyat yang akan hadir dan datang di tempat ini, baik itu buruh, pekerja, tani, nelayan, mahasiswa, kaum miskin kota, dan seluruh elemen yang memang merasakan ketidakadilan dalam proses penetapan Undang-Undang nomor 6 2023 ini. Maka kita, benteng terakhir kita untuk mendapatkan keadilan untuk Perpu Cipta Kerja itu adalah kekuatan kita kaum buruh. Kalau terpaksa kita lakukan. Nah, sekarang saya kira di sini yang tergabung di dalam ASB ya kan, 15 prinsipal, bahkan kemarin sudah kita list hampir 40 federasi dan konfederasi ya tergabung di sini, sudah punya komitmen itu akan mengawal gugatan kita, ikhtiar kita di Mahkamah Konstitusi sampai tuntas. Bahkan sudah menetapkan langkah kita mempersiapkan diri untuk melakukan aksi besar-besaran berkunjung ke Istana Negara Presiden. Nah, bukan aksi ya, kita nanti akan berkunjung silaturahmi ke Istana Presiden Republik Indonesia yang nggak jauh tempatnya dari sini. Itu tanggal 10 Agustus
untuk menegakkan kedaulatan rakyat, bagaimana tegaknya konstitusi kepada kaum buruh. Target masa kita adalah 300.000 dan hari ini kita terpantau, kalau menurut data yang ada 200.000, ya 200.000 lebih. Mungkin juga terpenuhi 300.000. Ini aliansi serikat buruh tetap berjalan dan ini momentum persatuan serikat buruh di Indonesia. Kami 70%. Gerakan buruh Indonesia sudah menjadi aliansi sekarang. Ya kita nanti ada kongres atau apapun untuk lebih menyatukan lagi. Dan kita akan lebih berkoordinasi untuk mempersiapkan serikat buruh yang aksi serikat buruh yang berikutnya. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi fungsi utamanya adalah melawan keputusan yang ugal-ugalan dari mayoritas yang ada di parlemen. Itu esensinya. Karena itu dasarnya MK bukan demokrasi, tapi nomokrasi hukum. Yang melanggar konstitusi, siapapun yang membuat pasti dilawan oleh MK. Jadi petualangan DPR, petualangan mayoritas dibatasi, dilawan oleh MK. Itu filosofinya. Dan sekarang yang kita lihat, karena ini juga undang-undang, perpu, maka yang sekarang yang kita inginkan adalah MK melawan petualangan presiden. Petualangan presiden dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 6 2023 ini. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terhormat di negeri ini. Jangan kemudian Mahkamah Konstitusi berubah nama menjadi Mahkamah Kontroversi. Akibat keputusan-keputusannya mampu diintervensi oleh Presiden Republik Indonesia atau Istana atau DPR atau siapapun itu. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kita minta atas nama ketuhanan yang Maha Esa, atas nama keadilan, agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya demi harkat martabat rakyat Indonesia. Mencarang undang Cipta Kerja Omnibus Law. Cabut, cabut, cabut. Hidup buruh.